Sobat Kawanua, kembali berjumpa bersama saya Regina dalam Bicara Kawanua. Pemirsa, cap tikus adalah minuman beralkohol tradisional asal Minahasa yang sudah dikonsumsi sejak lama di daerah ini. Nah, baru-baru ini DPRD Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan rencana atau ranperda cap tikus untuk tahun 2022. Nah, kira-kira ranperda cap tikus ini menguntungkan siapa dan juga kira-kira adakah pihak-pihak yang dirugikan dari ranperda cap tikus ini? Lebih jauh kita akan membahasnya dalam Bicara Kawanua edisi kali ini dengan tema cap tikus, ranperda cap tikus, siapa yang untung, siapa yang buntung, bersama para narasumber saya yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Pascal Toloh SH, selaku founder atau penulis Manado Legal Studies Community, MLSC. Halo Pascal, apa kabar? Ya, gitu lagi. Berikutnya sudah hadir Juan Ray Ratu, selaku budayawan muda ini Juan. Siap. Oke, terima kasih sudah mampir di studio Kawanua TV ya. Apa ya saya panggil ini? Pascal Datolo ini masih adik-adik saya atau sepantar? Iya, masih adik-adik. Oke, mengenai ranperda cap tikus, akhirnya walaupun melewati begitu banyak tantangan juga, ranperda cap tikus didorong untuk di tahun 2022 nanti. Kalau dari saya mulai ke Juan dulu ya. Kalau dari Juan, mungkin dari sisi budaya ya, melihat cap tikus ini sebagai apa? Pertama, kalau misalnya kita lihat dari sisi budaya, ini kalau kita bicara cap tikus, kita tidak lepas dari tradisi orang Minahasa, terutama tradisi makeet. Nah, tradisi makeet adalah bagaimana orang Minahasa dari segi dia punya inovasi, kreativitas, dan juga bagian dari penyatuan antara manusia dengan alam semesta. Dia mengambil sari ataupun mewujud syukur kepada Sang Pencipta lewat melakukan tradisi makeet, yakni adalah mengambil sari dari pohon akkel. Akkel itu kalau misalnya dalam orang Minahasa itu, akkel itu bisa dikatakan akkeli atau semuanya itu banyak, yang berguna, penuh berkat, atau akkelung atau yang melindungi. Dalam kapasitas berpikir ini, kosmologi orang Minahasa melihat adalah pohon nira ini atau pohon seo atau akkel ini adalah pohon yang melindungi kehidupan dan juga pohon sumber berkat, karena dia tumbuh dari alam dan dikelola sebagaimana sejatinya sebagai bagian dari orang Minahasa. Makanya kalau dalam hal ini sebenarnya kalau bicara tentang cap tikus itu cuma salah satu brand di awal tahun abad 19, yang mana sebenarnya itu orang Minahasa itu awalnya minuman yang lebih tua dari cap tikus itu saguer. Nah, lewat kreativitas dan inovasi, kemudian daya jelajah orang Minahasa, kemudian disuling kembali sampai mendapatkan sari paling dalam itu yang mewujud dengan kemurnian tertinggi, itu cap tikus. Mungkin orang di kampung, terutama di selatan, di Tontemboan, banyak bilang itu dengan beberapa sebutan. Ada yang bilang sopi, namun juga sopi itu pengaruh juga dari pelayaran dan juga orang-orang yang datang di abad 18 dan 19. Namun yang unik, yang memang dari banyak yang muncul di kampung itu disebut dengan papasoan. Atau jabeking panas. Papasoan. Nah, papasoan ini Saledo sama beda. Oh, berbeda. Kalau saledo sudah ada campuran-campuran tertentu, tapi kalau cap tikus itu memang kemurnian. Jadi dia memang apa yang paling murni itu ya, maksudnya yang paling murni. Makanya kalau kita mau tarik ke dalam dunia kimia, cap tikus cuma ada unsur alkohol atau etanol atau istilah yang cuma dalam rentetan kimiawi itu cuma itu. Ya. Tapi makanya tadi kami sempat ke Minahasa Utara juga, Tumaluntung salah satu penghasil cap tikus. Katanya di daerah sana dibilang saledo, tapi itu cap tikus murni. Oh, mungkin di Tumaluntung dia punya pembahasan seperti itu. Tapi juga di beberapa juga tempat saledo ada campuran-campuran bahan-bahan alam juga. Mungkin kalau di Tumaluntung disebutkan saledo. Tapi kalau di selatan, terutama kan saya dari Tontemboan, terutama juga penggagas banyak
petani hari ini kan dari Tondeman, terutama dari selatan, tapi juga ada juga dari Itu yang utara. Wanga ya, Wanga. Iya, Wanga, Desa kemudian Wanga. ada dari Motoling tuh. Oke. Dia punya yang cap tikus ini. Ya. Makanya banyak juga dari masyarakat melihat cap tikus bukan sekedar minuman sebenarnya. Dalam arti memang pengaruh ideologi transnasional hari ini mempengaruhi peta kultural di Minahasa hari ini. Yang mana tradisi minum-minum itu dianggap adalah tradisi orang Minahasa yang biasa saja atau yang sering dilakukan. Padahal cap tikus itu lahir dari ruang sakral. Biasa digunakan di ruang sakral lewat budaya dalam tradisi Baator, Ma'elur. Makanya saat orang melakukan tradisi Baator atau Ma'elur, seringkali pewujudan untuk menyatakan sikap bersatu dengan alam dan yang esah atau yang ilahi lewat beberapa unsur alam, salah satunya cap tikus, karena dia melambangkan kehidupan, kemurnian, dan tidak neko-neko. Itu yang dilakukan dotu-dotu zaman dulu atau masih juga dilakukan sampai sekarang? Sampai saat ini banyak dilakukan, dan cap tikus menjadi bagian yang sakral untuk diritualkan atau menjadi bagian penting. Tapi mungkin kalau misalnya kita bicara lebih jauh, itu saguer. Dan di awal abad ke-19 itu ada kemudian pewujudan baru lewat cari untuk bagaimana masyarakat Minahasa, terutama tua-tua kita, mendapatkan kreasi baru dan menemukan hal yang paling murni, itu cap tikus. Makanya kalau kita bicara tentang pohon seo, yang mana dalam tradisi Minahasa itu bilang akel, itu ada dia punya bilangan. Cawana pakela. Cawana pakela itu tidak ada yang dibuang, yang artinya semua terpakai. Akel dari cawana pakela itu filosofi pohon aren ya, semua terpakai ya, semuanya terpakai, bagian-bagiannya. semua bagian itu terpakai, dan hasil untuk mendapatkan cap tikus lewat penyulingan, penguapan. Berarti hal yang ada di dalam setiap unsur-unsur pohon aren berguna bagi manusia, dan sebagaimana manusia saat dia melakukan tradisi makeet atau tradisi untuk menyuling sampai dapat cap tikus, dia mengingat bahwa di dalam sebagaimana pohon aren, sebagaimana akel, kita juga sebagai manusia, semua wujud diri kita sebagai orang Minahasa itu harus berguna. Baik, tahan di situ dulu ya, Juan. Ternyata memang cap tikus bukan hanya dipakai untuk pesta-pesta, tapi kalau dari segi budaya memang berarti ada sisi ritualnya begitu. Kita akan membahasnya lebih jauh pemirsa, tapi kita mau jeda sejenak dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bicara Kawanua. Ya, kembali bersama kami di Bicara Kawanua, masih bersama Juan dan Pascal membahas mengenai ranperda cap tikus, siapa yang untung, siapa yang buntung. Dan ternyata dari pemaparan yang dikatakan Juan tadi bahwa memang cap tikus zaman dulu bukan cuma dipakai untuk minum-minum saja, pesta, tapi ternyata ada hubungan ritualnya begitu. Setiap kali Baator tadi dikatakan cap tikus selalu jadi salah satu unsur yang digunakan. Nah, melihat hal ini berarti zaman sekarang cap tikus mulai ada pergeseran atau seperti apa? Memang kalau misalnya melihat hari ini, cap tikus memasuki ruang-ruang sosial. Di beberapa diskusi kemudian gerakan budaya bersama-sama dengan teman-teman komunitas budaya Minahasa memandang cap tikus yang awalnya ada di ruang-ruang sakral, dia masuk ke dalam ruang-ruang pergaulan, terutama pergaulan untuk dekat untuk membangun hubungan, dia masuk di ranah itu. Akan tetapi ini bukan berarti membuat dia menjadi tawar. Maksudnya yang awalnya dia menjadi bahagian yang sakral, kemudian dia menjadi tawar gara-gara dia hadir di ruang-ruang sosial. Nah, berarti itu tidak menurunkan derajat cap tikus itu. Karena begini, bagi orang Minahasa ada foso-foso ataupun aturan-aturan hidup. Semisalnya anak yang baru lahir tidak boleh langsung diberi makan nasi, ya kan? Karena ada dia punya jenjang. Seperti juga itu, bagi orang Minahasa, siapa yang sudah kuat dan siapa yang sudah bisa memikul tanggung jawab untuk hidup, berarti dia sudah bisa untuk menyatu dengan cap tikus, atau dia punya diri, kesakralan cap tikus itu bisa masuk ke dalam dirinya untuk semakin panas
Oke. dan semakin bersemangat untuk menatap hidup. Oke. Nah, itu filosofi yang dari Capticus itu. Berarti tidak boleh anak-anak di ya. bawah umur yang belum siap Ataupun begitu ya. bahkan manusia yang masih dalam nilai psikologis diri itu belum dewasa ataupun dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya setelah itu, seharusnya itu tidak boleh. Oke. Karena dia hanya akan menawarkan apa itu Capticus, maksudnya membuat dia tidak dalam kapasitas derajat yang Oke. sakral itu. Makanya perlu juga hati-hati sebenarnya dari kita semua sebagai masyarakat umum untuk melihat Capticus ini. Jangan sembarangan, karena hari ini Capticus misalnya dia disetujui kemudian minum secara bebas. Ya. Ataupun dia melakukan ini karena semua ini karena kita minum Capticus, makanya kita melakukan yang sesuka kita hati. Ya. Karena kita semua padahal nu itu ataupun pesan dari orang tua bahwa jalani apa yang bisa torang lakukan dan kenali torang pe diri, Ya. kembali ke diri. Kalau torang Harus mampu tahu untuk kapasitas melakukan masing-masing itu, ya. sesuai kapasitas. Dan juga kita ingin mau bilang bahwa Capticus ini adalah bagian dari perjalanan hidup Baik. orang Minahasa. Baik. Tanyakan dulu lebih dikenal Saguer yang Ya. terlebih dahulu dikenal, tapi karena ada kreativitas akhirnya dibikin lebih murni lagi, akhirnya sampai jadi Capticus. Tahu nggak kenapa namanya Capticus? Nah itu, kalau di beberapa catatan ataupun beberapa catatan budaya memang Capticus itu awalnya itu sebenarnya dia banyak ini di beberapa diskusi bersama dengan budaya Minahasa. Katanya di awal 1900-an itu, akhir 1800-an ke awal 1900-an itu, Capticus itu sebenarnya adalah minuman yang ada di kampung-kampung, terutama di yang mungkin hari ini orang bahasakan pedalaman. Nah, para saudagar yang berjualan dari Eropa atau apa, mereka kan datang juga itu, dan ini juga kajian antropologi dari beberapa antropolog dari Sulawesi Utara, Minahasa, dan juga telah memaparkan itu yang kita ikuti simposium Capticus itu. Kata mereka yang datang dari luar itu pasti kenal juga minuman yang memabukkan di kapal ataupun di dalam perjalanan saat melayar. Nah, saat datang ke sini mereka melihat ada minuman yang mirip, yang punya tendensi memabukkan. Walaupun orang Minahasa waktu itu minum Capticus bukan untuk mencari mabuk. Oke. Nah, Itu jadi catatan sejarah iya, ya waktu jadi seperti zaman itu. itu. Nah, akhirnya ada beberapa orang-orang dari saudagar-saudagar untuk menjual, kemudian mereka melakukan labelisasi. Oke. Mereka melabel produk itu di botol ada Capticus. Nah, untuk mudah, makanya seperti mungkin ada beberapa merek minuman air mineral hari ini, oh kita mau suka minum merek ini, seringkali orang langsung bilang dia merek. Seperti itu Capticus. Akhirnya dia Tapi turun sampai ada namanya tikus kan, kalau orang kan berpikir hewan ini kan bukan ada pengaruh sesuatu yang tikus itu. higienis Iya. ya. Tapi ada latar belakang, tahu nggak ceritanya? Kalau misalnya di latar belakang tentang tikus itu ada banyak, memang ada banyak versi tentang kenapa sampai disebutkan ada pengaruh tikus. Iya, kenapa Mungkin nggak karena namanya cap nira kah atau iya, cap bukan cap seho nira. atau Itu apalah. memang kalau misalnya seperti yang kita jabarkan tadi, di zaman itu mereka melabel dengan gambar tikus. Oke. Tapi di beberapa juga versi di beberapa kampung katanya tikus itu adalah hewan yang survive di hutan, dan di saat mereka menggerogoti pohon apel, kemudian disitulah ditemukan, oh ternyata ada sari, ataupun ada saguer, ataupun ada sumber air di tengah hutan. Makanya karena tikus hewan mamalia yang mirip juga dengan manusia, yang daya imunisasi imun tubuhnya itu mirip, makanya mereka cenderung mencari air yang ternyata kalau tikus bisa makan, manusia juga bisa makan, toh. Oke. Tikus bisa minum. Berarti dalam tanda kutip, bisa jadi jangan-jangan waktu itu tikus yang pertama kali menemukan. Iya, tapi itu unsur itu belum tentu kredibel. Jadi maksudnya belum tentu untuk kita mudah dipercayai seperti itu. Baik, ya itu sekilas ya untuk Capticus awal mulanya bagaimana sampai namanya Capticus. Nah, seberapa urgent sebenarnya untuk eran perda Capticus bagi masyarakat Sulawesi Utara, pemirsa? Kita akan kembali lagi setelah ini.
Ya, kembali bersama kami di Bicara Kawanua, pemirsa. Baru-baru ini DPRD Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda telah merampungkan program Ranperda 2022 dan katanya ada satu yang paling seksi yaitu Ranperda Cap Tikus. Juan yang pernah membuat sebuah tulisan mengenai Cap Tikus, melihatnya bagaimana? Apakah betul-betul Ranperda Cap Tikus sudah dibutuhkan di daerah kita? Jadi yang pertama mungkin Perda Cap Tikus merupakan suatu kebutuhan sebenarnya di Sulawesi Utara, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Juan tadi, Cap Tikus memiliki nilai sejarah dan juga budaya yang kental di Sulawesi Utara. Dan ini merupakan salah satu landasan sebenarnya dalam pembentukan peraturan perundangan, dalam hal ini Perda, yaitu ada landasan filosofisnya. Dan kedua ada landasan sosiologis. Kenapa Perda Cap Tikus ini patut untuk diberlakukan? Karena melihat fakta di lapangan, Cap Tikus merupakan suatu ladang pencarian bagi masyarakat Minahasa, dan juga seringkali para petani Cap Tikus ini bisa saya katakan dikriminalisasi oleh aparat karena status dari Cap Tikus ini yang belum legal, sehingga seringkali para petani Cap Tikus diduga atau disangkakan dengan pasal atau undang-undang pangan, pidana pangan. Nah, ini yang patut untuk diakomodir lewat hukum sehingga bisa menjadi perlindungan kepada para petani agar Cap Tikus ini tetap dilestarikan dan juga tetap ada di lingkungan masyarakat Sulawesi Utara. Kalau yang Pasca lihat, tadi kan dari ceritanya Juan bahwa dari 1800-an, 1900 awal Cap Tikus sudah mulai ada. Kalau yang Pasca lihat, ini yang menjadi kendala apa sampai sehingga Cap Tikus berlarut-larut tidak diakomodir begitu. Baru kali ini ada rencananya Ranperdanya di 2022. Jadi mungkin kalau pandangan dari saya, memang berbicara mengenai minuman beralkohol, Cap Tikus ini pasti menuai pro dan kontra. Mungkin dari pandangan dari aspek agama banyak sekali nilai-nilai kontra yang dilakukan. Tetapi sebenarnya kalau kita tinjau dari kemanfaatan masyarakat, karena Cap Tikus ini menyangkut hajat hidup orang banyak, karena banyak anak yang disekolahkan lewat mata pencarian Cap Tikus. Dan hukum, kita sebagai negara hukum patut untuk mengakomodir itu. Dalam arti hukum harus hadir di sini memberikan manfaat lewat instrumen Perda kepada para petani Cap Tikus. Dikatakan tadi kan menyangkut hajat hidup orang banyak anak-anak yang disekolahkan oleh orang tua lewat Cap Tikus, tidak sedikit yang menjadi dokter dan sukses dan profesi-profesi lain. Kalau dari Juan lihat, apakah memang tradisi masyarakat kita dulu memang kebanyakan dengan berurusan dengan pohon aren begitu, akhirnya buat Cap Tikus tidak ada ingin beralih ke profesi yang lain begitu sampai saat ini profesi ini begitu dipertahankan? Karena begini, kalau saya melihat itu pasti dari kajian filosofisnya, karena di Minahasa, di beberapa kampung terutama di selatan, di Tontembuan, ada istilah royor eoki, royor etoyaang, atau di saat ada tradisi seorang bayi yang mau menginjak tanah, kemudian dia dikasih pegang itu pisau paikeet. Paikeet itu atau pisau untuk bakeet. Nah, dengan harapan adalah di saat manusia itu menginjak tanah, dia tahu dia adalah bagian dari tanah dan dia tidak lupa untuk membawa semangat-semangat dari orang tua, terutama dari pisau yang baket ini, karena bagi orang itu apa? Ket itu yang batifar. Oh, yang jaga potong ya, itu ya. Batifar itu DP apa kali di DP bahasa ket. Nah, dengan harapan dengan membawa pisau keet, dia itu membuka jalan. Seperti kalau orang mau masuk utang, mesti bawa senjata untuk mau bersihkan jalan. Jadi sebagai bentuk merintis jalan dari orang tua, dia mengikuti. Makanya ada istilah si tete tumete ampatetea ni teteta, atau
orang tua mengajarkan kita untuk berjalan di jalan yang telah dilalui oleh orang tua. Karena apa? Di sana sudah dirintis dan sudah dikelungkan untuk bagaimana orang-orang Minahasa yang terkemudian untuk mengikuti jalur itu. Nah, itu yang sebenarnya hal yang sangat penting, dan kenapa citra petani cap tikus itu sangat luar biasa sehingga mampu melahirkan anak menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pendeta, menjadi abdi negara dalam bentuk entah itu polisi, tentara. Ada kan cerita seperti itu. Karena apa? Kalau kita mau kaji dari aspek pendidikan, katanya keluarga atau orang tua citranya akan diturunkan kepada anak. Kenapa dia menjadi dokter? Karena ada spirit dokter dari orang tua. Begitu juga toh. Kenapa orang boleh jadi pengajar? Karena orang tua hidup dari tradisi orang tua bagaikan guru. Makanya emotional recall dari orang pendiri memunculkan itu untuk menatap hidup. Dan itu nilai-nilai kultural yang ditanamkan oleh petani cap tikus. Semisal masih bangun pagi, mesti bangun pagi-pagi dan dia mesti berdoa kepada Yang Maha Esa supaya kita hidup ini berjalan baik dan jaga kami semua. Setelah dia bangun pagi-pagi, dia mesti pergi di pohon seo atau pohon aren itu. Karena untuk melakukan keet itu harus pagi-pagi. Makanya dia diajarkan bagaimana untuk mendisiplinkan diri. Dan bagi orang Minahasa, orang tidak bisa mengajarkan anak kalau orang bicara, mesti dia kasih aju, mesti memberi contoh, teladan. Ya. Nah, seperti itu. Makanya petani cap tikus bukan sekedar dia bertani mendapatkan komoditi cap tikus itu, tapi dengan dia pelaku hidup, dia sementara meneladankan diri, sehingga anak-anak terinspirasi. Sampai ada yang terinspirasi boleh jadi guru. Aduh, kita mau masa kita solala, tapi orang tua solala dapat urus ini, kondorang lagi bye-bye. Jadi kita hari ini boleh jadi guru gara-gara kita orang tua, atau jadi dokter, atau jadi pendeta. Dan itu kosmologi orang Minahasa yang seringkali orang luput untuk mempertimbangkan aspek-aspek nilai filosofis dan kosmologi filsafat Minahasa seperti itu. Tapi memang yang jadi kendala juga ya, makanya memang kemarin juga kan Indonesia kan sempat ada undang-undang, mau disahkan undang-undang mengenai minuman beralkohol kan, tapi akhirnya dibatalkan juga oleh Presiden karena memang ditolak begitu oleh ormas-ormas tertentu. Nah, banyak juga yang suka mengkambing hitamkan cap tikus karena cap tikus orang ini akhirnya meninggal, kecelakaan atau bunuh-bunuhan dan sebagainya. Kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Bicara Kawanua. Iya pemirsa, memang sekian lama ya cap tikus ini tidak masuk dalam ranperda karena begitu banyak pro dan juga kontra. Walaupun di lapangan dikatakan tadi begitu banyak anak-anak yang hidup dari cap tikus, walaupun sekarang ini dan memang sampai saat ini masih suka jadi perdebatan di tengah masyarakat, bahkan tidak sedikit yang suka mengkambing hitamkan cap tikus sebagai sumber kejahatan yang terjadi di Sulawesi Utara. Kalau dari Juan dan juga Pascal, bagaimana? Mungkin Pascal duluan? Menjadi konsekuensi logis ketika negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang dijamin pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ciri-ciri dari negara hukum itu pertama adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga negara berdasarkan dengan konstitusi. Berbicara mengenai cap tikus, sebenarnya ada nilai hak asasi manusia yang ada di dalam itu, yaitu hak ekonomi sosial dan budaya. Hak ekonomi sosial budaya itu lahir di Deklarasi Universal HAM tahun 1948 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi suatu undang-undang, sehingga menjadi suatu kekuatan hukum yang mengikat semuanya kepada pemerintah untuk menindaklanjuti hak ekonomi sosial dan budaya. Dan cap tikus ini memiliki hak tersebut. Berarti sekian lama hak ekonomi sosial dan budaya masyarakat, terutama petani cap tikus, tidak diakomodir oleh pemerintah. Iya, dan itu menjadi urgensi saat ini. Harus ada peraturan yang ditindaklanjuti, undang-undang yang meratifikasi hak ekonomi sosial budaya ini, dan juga ini cap tikus merupakan kondisi khusus. Arti kondisi khusus ini, kondisi khusus merupakan salah satu unsur dalam membuat satu perda. Kalau kita tinjau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Dan kedua, hak konstitusional yang ada dalam cap tikus ini
kalau kita lihat dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bung Juan tadi bahwa memang kegiatan produksi, kegiatan terkait cap tikus ini bersifat tradisional, sehingga ada hak masyarakat adat yang harus dihormati di sini. Dalam hal ini adat Minahasa. Karena berbicara mengenai hak masyarakat adat, perlu kita ketahui bahwa adat Minahasa termasuk dalam, kalau kita kaji aspek sejarah, termasuk dalam 19 lingkaran hukum adat yang diteliti salah satu peneliti ahli hukum adat asal Belanda, Cornelis van Vollenhoven. Sehingga unsur masyarakat adat terhadap adat Minahasa itu ada. Sehingga cap tikus ini merupakan hak adat yang harus dihormati dan diakui. Dan bentuk penghormatan serta pengakuan tersebut bisa diakomodir lewat peraturan daerah tentang cap tikus. Kalau seandainya peraturan daerahnya betul-betul disahkan begitu, berarti sudah tidak akan ada lagi penggerebekan begitu? Iya, bisa saja seperti itu. Ya. Walaupun ada yang kumpul-kumpul, minuman keras, dalam hal ini cap tikus? Mungkin itu konteks yang berbeda. Beda lagi? Muatan yang dimaksud dalam Perda Cap Tikus itu ya terkait produksi, terus distribusi cap tikus ini dan juga pemberdayaan petani. Sehingga menjadi akan menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melihat produksi, distribusi dan juga pemberdayaan petani, sehingga pengelolaan cap tikus itu akan aman dengan adanya perlindungan hukum. Pemberdayaannya dalam bentuk apa kalau di lapangan? Ya, mungkin cara pengolahan, petani dan juga nilai-nilai pengetahuan petani itu bisa didorong lewat mungkin bantuan anggaran dari pemerintah seperti itu. Ya, karena memang kalau dilihat belum ada produk asli atau minuman keras asal Indonesia ya begitu yang beredar di luar sepertinya ya. Tapi bisa kita lihat di lapangan untuk produk minuman asal Korea, soju misalnya, sudah bisa beredar kan di kita di sini di Indonesia. Itu bagaimana tanggapan dari? Jadi, itu juga menjadi suatu penyegalan sebenarnya. Kita di daerah Sulawesi Utara, di mana di dalamnya ada adat Minahasa, di dalamnya seperti yang saya katakan tadi ada hak masyarakat adat di sini, yaitu cap tikus yang sebenarnya harus diakomodir, harus sebenarnya didukung oleh pemerintah yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat lewat peraturan. Karena hukum seharusnya menjadi instrumen untuk memberikan kebahagiaan serta kemanfaatan kepada rakyat. Tapi kalau ada yang bilang gara-gara cap tikus dilegalkan akhirnya makin banyak misalnya keributan misalnya, itu bagaimana? Kalau itu semuanya karena kita negara hukum, semuanya sudah ada aturan yang membackup itu untuk mengatasi persoalan itu. Ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga mungkin kalau dikonsumsi oleh kalangan anak-anak juga diakomodir di KUHP sebenarnya. Dan begini, saya mencontohkan seperti ini. Kalau dalam lingkup dunia internasional dan juga yang juga mengikat Indonesia, ada yang namanya hukum perang. Jadi peperangan itu bisa saja terjadi, tetapi ada aturan yang mengatur hal tersebut. Begitu juga cap tikus. Mungkin dari cap tikus bisa menyebabkan hal-hal kriminalitas, tetapi sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab aparat untuk mengawasi dan juga pemberlakuan perda ini harus diawasi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini ya, mungkin satuan polisi Pamung Praja yang adalah penegak perda di sini. Baik, kalau dari Juan lihatnya bagaimana dengan masyarakat yang suka mengkambing hitamkan minuman keras ini sebagai sumber masalah begitu, sumber tingkat kriminalitas yang tinggi dan lain-lain? Kalau dari pandangan pribadi, pertama masyarakat itu masih kabur mengenai memandang subjek hukum yang mana sebenarnya. Subjek hukum cuma dua, manusia atau orang dan juga badan hukum. Saat dia melakukan kambing hitam kepada benda, berarti dia sementara ada falasi, ada kesalahan berpikir. Nah, di dalam konteks kesalahan berpikir ini, seringkali cap tikus memang selalu dikambing hitamkan. Padahal orang yang melakukan tindakan brutalitas setelah katanya setelah minum,
Karena memang sebelum dia minum, dia sudah ada keresahan. Bukan karena saat dia setelah minum, kemudian dia gara-gara minum dan mengakibatkan dia melakukan tindakan-tindakan brutal tersebut. Atau mungkin Dia mencari jalan keluar seakan-akan kepada cap tikus. Baik. Dan itu memang kenapa dia mencari jalan keluar di cap tikus, karena kesadaran manusia ataupun hari ini cap tikus dari dulu memang sebagai jalan keluar. Tapi begini, kita mesti meluruskan ini. Dalam tradisi Minahasa, cap tikus adalah jalan keluar untuk mencapai satu titik kesempurnaan dengan dia menjadi trans atau transcendental. Atau misalnya orang yang setelah dalam pengaruh cap tikus dalam ritual, dia mencapai titik trans yang mana antara rasional dan irasional itu bertemu. Nah, konteks itu seringkali sulit untuk dijabarkan lewat psikoanalisis dari Sigmund Freud. Makanya juga Hartog Kalengkongan di waktu itu dia mengkritik teori rasionalitas atau psikoanalisis dari Sigmund Freud. Nah, tapi yang kalau kembali ke cerita yang kenapa ini dikambing hitamkan adalah cap tikus, menurut saya ini itu sebenarnya bukan cap tikusnya yang salah, tapi mereka yang minum cap tikus itu yang sebenarnya salah. Atau apakah mungkin regulasinya yang kurang, penjualannya yang tidak diatur, atau bagaimana? Tapi dijawab setelah yang satu ini saja. Kita jeda sejenak, pemirsa tetap bersama kami. Ya, Ranperda Cap Tikus akhirnya membawa satu harapan baru bagi para petani cap tikus yang ada di Sulawesi Utara. Nah, tadi kan dikatakan orang itu gagal paham ya, dalam kata tanda kutip gagal paham kalau mengkambing hitamkan cap tikus, karena harusnya oknum ya yang disalahkan. Atau apakah memang regulasi yang kurang atau seperti apa? Silakan juga. Kalau menurut saya sebenarnya pertama memang akhirnya regulasi yang akhirnya membuat itu jadi seperti itu. Sebetulnya di dalam beberapa instansi pemerintah berhenti coba gate. Jadi dia langsung penetrasi kepada unsur-unsur yang berbau cap tikusnya. Jadi orang yang memang awalnya memang sudah ada niat jahat untuk melakukan kejahatan atau mens rea, kemudian dia jadi, seringkali bukan dilihat mens reanya, tapi dilihat cap tikusnya, atau niat jahatnya itu, atau misalnya karena kan biasanya selalu headline di bawah pengaruh miras, akhirnya terjadi ini, terjadi itu. Makanya sebenarnya dengan Ranperda ini, legalitas cap tikus ini, dia membawa angin segar terhadap cap tikus, dan juga isu-isu untuk bagaimana hal-hal yang berbau brutalitas tersebut atau melakukan kejahatan di bawah pengaruh minuman beralkohol. Karena biasa orang yang melakukan kejahatan di bawah minuman beralkohol itu sudah tidak murni cap tikus lagi kan, sudah ada oposan atau sudah campuran. Dan juga lewat ada Ranperda ini, bagaimana untuk memastikan posisi cap tikus itu apa. Apakah dia sekedar minuman beralkohol, atau dia itu adalah minuman sakral, minuman adat tradisi yang perlu kita lestarikan, kita jaga, dan perlu kita pelajari juga lebih mendalam. Bukan sekedar minuman yang kita pelajari, tapi bagaimana caranya dari unsur alam, dari pohon seho atau akel menjadi bentuk cair, yang adalah cap tikus yang kita bahasakan hari ini. Dan juga sebenarnya kita bisa juga melihat atau isi sebenarnya perjuangan ini bukan kepada cap tikus sebagai minuman beralkohol, tapi cap tikus sebagai bahan mentah. Bahan mentah dia bisa dibuat menjadi yang hari ini yang hand sanitizer, karena di beberapa kampung atau di beberapa juga organisasi telah melakukan giat-giat untuk membuat hand sanitizer dari cap tikus. Apalagi di awal pandemi kemarin. Jadi dia juga bisa masuk ke dalam ranah-ranah kesehatan. Selain juga minuman yang sering kali keluar di masyarakat, ya minuman beralkohol itu, dan juga bahan bakar bioetanol di beberapa kampung di Minahasa Selatan. Jadi logika hari ini sebenarnya bagusnya kita memandang cap tikus sebagai bahan mentah, hasil produksi, hasil kreativitas dari orang Minahasa, dari budaya Minahasa memunculkan satu bahan mentah yang begitu luar biasa dan berguna bagi
kemaslahatan orang banyak seperti itu. Pascal, kalau lihat dari segi hukum bagaimana mengenai cap tikus kalau seandainya nanti ada ranperdanya misalnya untuk apa tadi dikatakan produksinya kan yang apa untuk budidaya ke petani juga. Nah, bagaimana dengan hak-hak masyarakat umum yang tidak mengkonsumsi cap tikus? Jadi perda cap tikus ini semuanya menjadi juga solusi semuanya ketertiban di Sulawesi Utara. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan ketertiban. Ya. Jadi bisa saja para legislatif kita dan pemerintah mengatur perda ini juga ada aturan yang bisa memberikan suatu perlindungan dan juga ketertiban di tengah masyarakat dalam hal peredaran cap tikus. Jadi seperti itu. Kalau dari Pascal lihat sendiri bagaimana yang ada saat ini sebelum ada ranperda nanti, kalau yang dilihat di lapangan seperti apa? Ya, mungkin pertama kesadaran hukum dari masyarakat. Mungkin di kampung-kampung ada pengkonsumsi cap tikus itu di bawah umur. Bisa saja dalam ranperda ini bisa mengatur permasalahan tersebut. Kesadaran hukum dari masyarakat itu bisa timbul lewat sosialisasi perda ini. Karena perda ini kan lahir dari kondisi khusus atau kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara, sehingga peraturan hukum ini bisa juga berbaur dengan masyarakat Sulawesi Utara karena lahir murni dari kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara, sehingga kesadaran hukum itu bisa lebih tinggi di kalangan masyarakat Sulawesi Utara. Nah, kan hukum juga untuk menciptakan keadilan. Nah, kira-kira dengan adanya ini makin lebih banyak yang diuntungkan atau lebih banyak yang dirugikan? Kalau menurut saya ini akan lebih banyak diuntungkan karena sudah menjadi suatu konsekuensi logis cap tikus ini diperdakan. Karena ini menyangkut juga kelestarian budaya dan memiliki nilai ekonomis yang ada di dalamnya, serta perda cap tikus ini mewujudkan bahwa Indonesia benar negara hukum. Karena sebagaimana para pendapat ahli yang mungkin pernah disampaikan, salus populis suprema lex est. Hukum yang tertinggi adalah kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi makna keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat ini kita bisa lihat di cap tikus itu sendiri. Walaupun di sisi lain ada masyarakat yang merasa hak-haknya dirampas. Ya, itu kembali lagi semuanya ke masyarakat itu sendiri yang mengonsumsi. Baik. Jadi hukum itu akan kena kepada subjek hukum, kepada manusia melihat mens reanya seperti yang dikatakan oleh Bung John tadi, bukan objek cap tikus. Berarti walaupun nanti ranperda cap tikus 2022 disahkan, tagline brand Tijo Bagate itu tetap harus ada atau sudah tidak relevan lagi? Bagaimana? Silakan John. Kalau misalnya itu tagline, sebenarnya hasil kajian juga sewaktu kampus sudah banyak mengkritisi tagline itu. Karena tagline itu sangat mendiskriminasi, terutama mendiskriminasi mereka yang jujur memang bagate, jelas. Konteks hari ini bagate berarti minum cap tikus. Berarti orang-orang yang minum dalam arti biasa di kampung, omak deng opak dulu di kampung sebelum bekerja, dorang itu pancing 1 gram untuk mau kasih semangat karena dingin toh. Jadi untuk bagaimana jam 4 pagi, jam 5 subuh begitu, dorang so minum, kan itu juga bagate berarti toh. Nah, toh maksudnya dalam konteks hari ini so bagate, semua yang minum cap tikus pukul rata. Nah, itu yang sebenarnya berarti dirasa kurang tepat kurang tepat dan tidak membangkitkan nilai-nilai lokalitas, malah menghancurkan nilai-nilai lokalitas di tanah Minahasa atau di Sulawesi Utara. Karena orang Minahasa, orang Sulawesi Utara, apakah hari ini orang melihat orang Minahasa itu barbar, orang Sulawesi Utara barbar? Malah negeri paling toleran atau wilayah paling toleran di Indonesia katanya di Sulawesi Utara. Kemudian di wilayah paling toleran ini pengbagate lagi. Apakah itu korelasi? Enggak toh? Berarti maksudnya di sini bukan berarti. Dan bahkan di Motoling ada viral baru-baru ini Kampung Abadi tidak ditemukan kasus corona karena kasus corona. Nah, karena cap tikus atau karena ada unsur-unsur sopi itu toh. Nah, itu berarti ada tidak konteks apa yang dicanangkan oleh pemerintah karena tidak
mendengar aspirasi dari masyarakat. Sedangkan Ranperda Capticus ini bukan dari atas atau bukan dari nasional, tapi dari bawah, dari unsur masyarakat di akar rumput, bahwa kami perlu pengakuan, karena saat Capticus diakui berarti salah satu unsur pengakuan terhadap lokalitas, unsur kultural di tanah Sulawesi Utara telah diakui, dan itu sebenarnya berarti sekali lagi kesimpulannya tagline brand Tijo Bakate itu memang dari awal sudah salah menyalahi, begitu ya. dan itu seperti itu. Oke, baik, kita masih akan membahasnya lebih dalam lagi pemirsa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya, menurut sejarah budaya Capticus minuman yang sakral dan digunakan memang ternyata untuk menambah semangat sebenarnya ya, bukan untuk membuat orang berbuat kriminal. Tapi berbagai pergeseran yang terjadi di masyarakat ini, kalau dari Juan lihatnya sendiri, itu apa faktornya, faktor penyebabnya? Memang jelas, founding fathers kita, Bung Karno telah menjelaskan bahwa di masa depan akan banyak ideologi-ideologi transnasional untuk penetrasi di negara yang sebesar dan kaya Indonesia seperti ini toh. Makanya jelas awalnya minuman Capticus ini adalah tempatnya di sakral, akhirnya menjadi seperti yang dibilang tadi, karena ada pengaruh-pengaruh globalisasi, pengaruh-pengaruh negatif, bahwa akhirnya berarti yang pertama kali bikin Capticus ini jadi sesuatu yang nampaknya, walaupun katanya kan tidak menurunkan derajat, nampaknya jadi sesuatu yang kurang baik karena pengaruh globalisasi tadi dikatakan oleh bangsa luar yang datang begitu. Kemudian mereka kemudian akhirnya terinspirasi melihat Capticus itu adalah mirip kok ini sama dengan wine, mirip kok ini sama dengan minuman-minuman beralkohol dari luar. Jadi akhirnya diturunkan derajat, disejajarkan dengan minuman-minuman itu. Yang sejatinya Capticus itu seringkali kalau taruh di rumah paling di sudut, di atas, kemudian seperti ada di altar seperti itu, dan hanya orang-orang tertentu di rumah yang bisa pegang untuk minum. Contohnya orang yang ingin bekerja, orang yang sudah mampu untuk pergi ke kebun, orang yang sudah mampu untuk bertanggung jawab akan dia punya diri, dan sesekali tidak dalam ranah satu kali minum enteru atau bersama-sama. Nah, itu sebenarnya tradisi Capticus yang ada di... Tujuannya memang dari awal harusnya bukan untuk mabuk. Ya, bukan untuk mabuk, karena untuk semangat dan membuat diri semakin segar ataupun panas. Mungkin Makanya kalau generasi milenial sekarang kopi kan, ngopi. Ya, mungkin hari ini katanya ngopi seperti itu. Baik. Tapi itu dengan adanya pergeseran-pergeseran itu, kalau dari kaum budayawan melihatnya bagaimana? Yang harusnya berperan agar dia tidak terjadi seperti itu siapa? Makanya dengan ini, kalau misalnya dari gerakan budaya melihat, Ranperda Capticus juga ini perlu dikawal. Jangan sampai dengan adanya Ranperda Capticus malah melengsarkan hak-hak masyarakat adat atau hak-hak nilai kultural. Semisal kalau misalnya Capticus ini dianggap hanya komoditi ekonomi, jadi kajiannya hanya ekonomi dan politik, toh seharusnya harus secara geopolitik. Jadi ada kajian kultural, spiritual, teologis, toh ada juga sosial, psikologis. Jadi hal-hal yang bahkan ekologis. Jadi semua itu harus dikaji secara menyeluruh, secara holistik, agar mendapatkan bahwa Capticus itu didudukan kembali, bahwa tempatnya, derajatnya seperti ini. Kan ini tujuan dari wakil rakyat kita untuk mendudukan kembali. Jadi pengaruh Capticus bagi masyarakat Sulawesi Utara yang dapat melahirkan anaknya menjadi dosen, dokter, pendeta, ataupun semua hal yang baik, akhirnya itu. Karena apa? Karena orang tua Minahasa dulu melihat Capticus secara holistik tadi, bukan hanya lihat ekonominya, melihat teologisnya dari Capticus itu. Jadi spiritual Capticus, bagaimana orang tua mengajarkan anak-anaknya. Kemudian dari sisi sosial, kalau nggak nambah minum mesti bawa atau kalau bawa minum ini hanya orang yang bekerja, orang yang rajin. Kalau nggak rajin boleh bawa minum karena cepat mabuk. Mungkin seperti itu dulu. Jangan nggak kerja-kerja, bawa minum terus, itu salah. Kerja minum tuh. Jadi orang kalau bawa minum mesti jadi sesuar lah gitu. Jadi mungkin seperti itu kajian secara kultural kalau kita mau lihat dari sisi itu. Baik, kalau dari Pascal bagaimana Pascal? Jadi sebenarnya Perda Capticus ini seperti yang saya katakan tadi adalah bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Karena bukan berarti disuruh masyarakat oke, silakan bisa minum-minum ya seenaknya. Karena sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat, artinya sebelum Indonesia merdeka, hak masyarakat adat itu sudah ada. Sehingga dalam konstitusi kita mengatur terkait penghormatan hak masyarakat adat. Baik. Ketika ada
slogan-slogan yang seperti dikatakan tadi bentuk diskriminasi itu sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi negara kita, di mana kita telah menetapkan Indonesia adalah negara hukum, dan itu salah satu bentuk tidak adanya akomodir dari pemerintah, Baik. dalam hal ini aparat, untuk melihat kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara. Pemerintah Sehingga, tidak hadir untuk iya, masyarakat, maksudnya begitu ya? Seharusnya mesti ada sejak dulu, Oke. dan harus diakomodir lewat hukum agar kegiatan pengelolaan cap tikus ini itu bisa lancar dan masyarakat merasa aman. Kalau diakomodir lewat hukum, dari sisi-sisi mana saja yang harus diakomodir? Ya, seperti saya katakan tadi, mungkin dari sejak diproduksi, distribusi, itu harus diatur dalam perda agar bisa teratur juga para petani untuk mengedarkan cap tikus ini. Baik. Sehingga melahirkan manfaat kepada masyarakat. Baik, oke. Yang terakhir mungkin ada harapan-harapan ya, mungkin bagi para pemangku jabatan, para anggota dewan nanti yang akan menyusun Ranperda Cap Tikus ini di 2022, dan juga untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara bagaimana menanggapi Ranperda Cap Tikus ini. Mungkin dari Juan, silakan. Ya, kalau dari saya melihat ini adalah satu bentuk pewujudan suara rakyat, terutama juga dari Dewan Provinsi telah melakukan kiat-kiat yang luar biasa dengan semangat untuk bagaimana melakukan legalisasi cap tikus. Walaupun mungkin jauh daripada itu, kita harus kawal bersama, dan juga bagi masyarakat Sulawesi Utara mungkin ini akan jadi seperti yang dibahasakan tadi, ada pro kontra. Tapi saya melihat kalau dari latar belakang yang saya hidupi, ini adalah hal baik. Dan juga dengan pengakuan terhadap cap tikus adalah bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat, terhadap nilai-nilai budaya yang ada. Kemudian jangan lupa Indonesia berdiri karena kekuatan rakyat, kekuatan dari akar rumput. Dan ini cap tikus adalah minuman akar rumput, ataupun dalam arti hal penting bagi masyarakat adat ataupun orang-orang yang ada di pinggiran. Dan juga dengan cap tikus ini dapat melambangkan kekhasan dari daerah kita, Sulawesi Utara. Baik. Oke, yang terakhir Juan silakan, dari Pascal silakan singkat saja. Dari saya, legalitas cap tikus ini merupakan cara pemerintah sebenarnya untuk memfungsikan hukum itu sebagai instrumen untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat, dan merupakan bentuk penghormatan. Sekali lagi saya katakan, hak masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi, dan juga pemenuhan hak asasi manusia. Baik, yang pasti harapannya semoga dengan Ranperda ini sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara ya, bukan untuk maksud-maksud lain. Dan memang kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Juan tadi, bahwa filosofi cap tikus sebenarnya bukan untuk mabuk ya, tapi sebenarnya untuk memberi semangat begitu, biar bisa kerja. Bahkan ada juga yang harus minum dulu sedikit untuk bisa tidur begitu ya. Jangan sampai disalahgunakan. Oke, baik, terima kasih banyak Juan dan juga Pascal atas waktunya. Ya, pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bicara Kawanua edisi kali ini. Saya Regina pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV, sampai jumpa.